Pak Jumadi mohon izin, Pak KS selama ini kontak-kontakan juga. Kebetulan saya juga teman Pak Arif Abdillah ya di UPI. Jadi mohon izin ini diambil ringkasnya. Pertama mungkin terkait dengan diferensiasi pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja kita perlu ada pengelompokan kelas yang kita mengetahui berdiferensiasi juga. Pertama, di tahap awal kita melaksanakan pengelompokan kelas berdasarkan diferensiasi. Misalnya ini di sini ada diferensiasi jenis kelamin, tentu saja Bapak Ibu sudah sering dilakukan ya, bahwa di kelas itu memang harus berimbang. Di sini kebetulan kami lebih banyak perempuannya. Ya, lebih banyak perempuannya, laki-laki 16, perempuan 20. Artinya secara diferensiasi gender ini sudah kami coba untuk diseimbangkan gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu sendiri sudah mengalami ya, kalau banyak laki-laki itu bagaimana di kelas itu suasananya. Nah, kemudian asal sekolah ini Bapak Ibu, karena di Jawa Barat ini memberlakukan zonasi salah satunya, dan ada tahap jalur khusus untuk prestasi dan seterusnya, mungkin sama juga ya di sana. Jadi kami upayakan di satu kelas itu keberimbangan asal sekolah itu juga dipertimbangkan gitu. Jangan sampai satu sekolah asal itu jadi numpuk di kelas tertentu yang malah bikin jadi geng tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian jalur pendaftaran ini juga jadi pertimbangan Bapak Ibu. Misalnya yang jalur KTM itu jangan numpuk di satu kelas, karena ini juga berpengaruh terhadap kelompok P5. Kelompok P5 nanti akan mengerjakan proyek, mereka tentu saja butuh modal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kelompok tidak mampu dikumpulkan di satu kelompok, kasihan juga tuh. Ya, kami pernah punya pengalaman, anak yang kelompok P5-nya itu mau bikin temanya kewirausahaan, mau bikin ini nasi onigiri Jepang itu. Nah, karena mereka tidak punya modal, akhirnya mereka tidak menggunakan nasi yang seharusnya agak pulen itu ya, yang agak bagus itu. Mereka mengumpulkan nasi masing-masing, dan akhirnya nasi yang terbentuk onigiri yang tidak jelas. Padahal harus dijual. Nasi terpencar-pencar gitu. Nah, ini jadi pertimbangan bahwa untuk satu kelas itu jangan sampai numpuk jalur masuk juga gitu. Selain itu kami alhamdulillah masuk ke RKS, ada psikotes juga, dari mulai IQ gitu ya, kemudian kepribadian, minat, bakat, itu juga disebar, jangan sampai numpuk di satu kelas. Nah, kemudian juga alfabet ya Bapak Ibu sudah terbiasa ya, kalau alfabet jangan sampai Muhammad kumpul di satu kelas gitu ya. Nanti bingung sendiri. Nah, itu untuk pengelompokan kelas di fase E. Nah, agak enaknya kita dibanding Kurtilas adalah kalau Kurtilas kan langsung masuk kelas ya, bikin kelas MIPA, IPA, IPS, bahasa kalau ada bahasa. Nah, kalau kita di sekolah Merdeka ini kurikulum penggerak ini kan agak leluasa ya, boleh psikotes dulu, agak nyantai dulu. Nah, jadi pengelompokan kelasnya juga bisa pakai gugus dulu, baru setelah beberapa minggu bisa ini yang digunakan kelompok kelas. Nah, selain itu kami ada kelompok dasar pertimbangan untuk pembentukan kelompok P5. Nah, ini kami mendasarkan beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja jumlah kelompoknya. Kebetulan di kami relatif mudah karena 36 per satu kelas itu. Ada 12 rombel, ada 6 ya, 36 jumlahnya. Makanya per satu kelompok P5 itu 6 orang. Kami bagi jumlahnya menjadi seimbang, diupayakan. Jadi satu kelompok itu 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan. Jadi berimbang juga. Nah, bagaimana kalau yang berlebih ya, setidaknya tidak jauh lah, gitu ya. Laki-laki 4, perempuan 2 atau sebaliknya gitu ya. Seperti itu. Nah, kami juga pertimbangan di sini ada skor IQ ya Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai itu IQ yang rendah semuanya di satu kelompok, kasihan juga itu. Makanya ini untuk contoh, namanya tidak ditampilkan, mohon izin Bapak Ibu untuk privasi ya. Ini contoh yang 121 itu menurun terus. Laki-laki pertama 121 IQ-nya, laki-laki kedua 94, laki-laki ketiga 83. Perempuan juga sama. Yang satu 110, yang kedua 99, yang ketiga 80. Jalur masuk juga sama ya, tadi Bapak Ibu sudah saya ulas ya. KTM ini yang satu kelompok cuma 1 orang.
zonasi. Nah, ini sangat penting biar tidak bertumpuk satu jalur di satu kelompok. Asal sekolah juga jadi pertimbangan. Nah, kalau ada observasi dari wali kelas yang mempertimbangkan, misalnya ini yang membuat BK Bapak Ibu, BK atau kurikulum. Tapi karena yang menangani psikotes itu adalah BK, biasanya ini dari BK dulu baru disampaikan ke kurikulum. Nah, kurikulum mungkin punya pertimbangan. BK udah jadi nih bikin kelompok P5-nya, tapi kata kurikulum ada masukan dari wali kelas, waduh kayaknya si A ini jangan ditumpuk di satu kelompok ini nih. Khawatirnya dan mereka berteman dari sebelumnya, kemudian malah jadi geng lagi gitu. Nah, makanya di sini ada observasi wali kelas jadi pertimbangan juga. Nah, ini kira-kira pengelompokan untuk P5 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini penting juga untuk dibagikan kepada seluruh guru yang mengajar di kelas tertentu adalah rekap profil kelas Bapak Ibu untuk berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, misalnya gaya belajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kami dapatkan dari hasil psikotes. Gaya belajar di satu kelas itu kinestetik berapa persen, visual berapa persen, kemudian auditori berapa persen. Ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi pertimbangan supaya guru bisa menyesuaikan karena masing-masing, misalnya di E12 ini posisinya seperti ini Bapak Ibu, di kelas yang lain bisa jadi berbeda. Nah, ini guru sangat berkepentingan mengetahui profil ini, makanya guru BK di sini posisinya sangat signifikan ya untuk memberitahu informasi profil kelas ini kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Nah, tidak lupa juga IQ ya Bapak Ibu. Nah, di sini di sekolah kami karena kebetulan sekolah inklusi, di sini di satu kelas ada yang diwarnai merah, ini 88 sama 85. Bapak Ibu kalau kita ingat ada klasifikasi dari IQ ya Bapak Ibu ya. Ini namanya di bawah borderline. Nah, kalau borderline anaknya bukan mengikuti capaian pembelajaran, tapi capaian pembelajaran yang harus mengikuti anak tersebut. Karena sampai kapanpun dia dipaksa harus mengikuti capaian pembelajaran, dia gak bakal nyampe-nyampe. Mudah-mudahan di Namang ini mudah-mudahan tidak ada ya. Walaupun amanat undang-undang inklusi ini memang harus kita akomodasi ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini mulai 2 tahun belakangan ini kami udah masuk ke sekolah inklusi. Salah satunya adalah yang slow learner yang 88 sama 85. Walaupun selain slow learner juga ada, kami autis juga ada. Kemudian ada juga anak yang low vision yang matanya sudah hampir tidak bisa melihat. Ini juga kami fasilitasi di sekolah ini ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu terbatas. Nah, untuk pemilihan mapel pilihan saya highlight yang penting-pentingnya aja Bapak Ibu. Nah, tadi ada pertanyaan nih dari Bu Rini ya. Kami sudah mendapatkan untuk pemilihan mapel pilihan ini katanya menu tapi agak gimana gitu ya. Bapak Ibu, kebetulan saya juga diamanahi untuk membuat panduan pemilihan mata pelajaran pilihan bersama Ditjen SMA Bu Rina ya. Di buku tersebut yang sebentar lagi akan launching itu ada 4 opsi yang boleh dipilih oleh sekolah dalam pemilihan mapel pilihan. Yang pertama Bapak Ibu, berbentuk menu mata pelajaran. Kenapa menu? Karena menu itu bisa menghasilkan fix kelas ya. Artinya wakase kurikulum ini nggak usah bingung-bingung lagi nih. Anak memilih rumput mata pelajaran, kelasnya udah jadi langsung, penjadwalan KBM selesai. Bisa rebahan Bapak Ibu ya. Yang kurikulumnya nih enak. Nah, yang pilihan A pertama ini menunya dari mana? Tadi Bu Rini nanya ya. Menunya dari mana Pak? Dasarnya dari SDM dulu yang ada di fase F di kelas 11. Bapak Ibu kira-kira di fase F ada berapa mata pelajaran yang akan disediakan? Ikuti rumpunnya berdasarkan guru mapel yang tersedia di fase F itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan B sama menu Bapak Ibu, sama menu juga, tapi menunya berdasarkan kompromi antara guru yang tersedia di kelas 11 dan survei dulu Bapak Ibu. Misalnya kami menyebarkan Google Form ke anak-anak, memotret pelajaran ini dipilih oleh berapa orang, pelajaran ini dipilih oleh berapa orang. Nah, berdasarkan survei tersebut kemudian
kemudian diharmonisasi dengan jumlah guru yang tersedia di PASDF, kami menyediakan rumpun A, rumpun B, bukan rumpun, menu A, menu B, menu C, menu D gitu. Nah, ini ada harmonisasi. Yang ketiga itu adalah bentuknya menu tetap, tapi jika ada rombel yang berlebih, itu sekolah menyediakan ruang tambahan. Artinya perlu ada pemetaan ruang tambahan. Itu untuk yang tahap C ya. Nah, kalau yang B ini enggak, menu pilih udah selesai gitu. Tapi survei dulunya ada, jadi kecenderungan minat anak tuh terlihat. Nah, kalau yang D ini yang coba kami pilih di SMA Lembang, Bapak Ibu. Peserta didik memilih mapel pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Anak memilih langsung mapel. Saya mau sosiologi, saya sosiologi. Anak mau memilih geografi, saya memilih geografi. Jadi bukan menu, Bapak Ibu, langsung mata pelajaran. Repotnya apa, Bapak Ibu? Tantangannya adalah kurikulum itu harus menggeser-geser ya. Sampai minggu kedua, Bapak Ibu, di sekolah kami itu masih penyesuaian. Nah, tinggal Bapak Ibu di sekolah punya pertimbangan tertentu mau opsi mana yang akan dipilih. Mangga silakan BK dengan kurikulum terutama untuk berembuk mana yang akan lebih enak. Apakah menu yang terbentuk adalah fixed class atau sesuai dengan minat bakat itu langsung memilih mata pelajarannya, tapi perlu ada proses lagi untuk penjumlahan rombelnya gitu ya. Belum pemikiran juga tambahan kelas yang memungkinkan. Dan kelas yang terbentuk adalah moving class ya Bapak Ibu. Moving class. Nah, kemudian kalau yang pertama itu belum tersedia layanan konseling, tapi kalau yang setelahnya itu tersedia layanan konseling dengan terbatas atau yang terpenuhi secara langsung. Nah, di sekolah kami ini memang belum terpenuhi secara langsung karena rasio guru BK dengan siswa itu 1:432. Tapi saya dengar guru ini malah lebih repot lagi, 1:600 ya guru BK-nya, luar biasa. Makanya silakan itu disesuaikan saja. Nah, itu barangkali Bapak Ibu yang di-highlight terkait dengan pemilihan mapel pilihan. Adapun mapel rumpun ya, menu ya, menu mapel pilihan yang terbentuknya akan seperti apa? Sedikit lagi aja Bapak Ibu ya. Sedikit. Nah, pilihannya ada yang 20 jam pelajaran, ada yang 22 jam pelajaran, ada yang 25 jam pelajaran. Bapak Ibu, kalau ini rujukannya dari mana? Dari Kepmen 262 tahun 2022 yang menggantikan Kepmen 56 tahun 2022. Ya. Yang 20 JP kira-kira komposisinya seperti ini ya. 5 JP semuanya, 4-4-nya. Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak 5? Ya, itu kan kebijakan dari sekolah kami ya. Bapak Ibu boleh aja 5. Tapi kalau mau ngambil yang 20 ya tentu saja cuma 4 pelajaran. Matematika tingkat lanjut 5 JP, fisika 5 JP, sosiologi 5 JP, ekonomi 5 JP. Kira-kira ada berapa rumpun mata pelajaran di sini Bapak Ibu? 2 ya. Rumpun IPA dan rumpun IPS. Alokasi 22 JP, ini ada 4 jenis mapel yang 5 JP plus 1 pelajaran yang bernilai 2 JP yaitu prakarya dan kewirausahaan. Nah, matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris. Nah, ini komposisinya MIPA, bahasa dan prakarya serta kewirausahaan. Adapun Bapak Ibu misalnya yang kurikulumnya itu optimis banget dan mau bekerja keras, 5 JP, 25 JP nih disediakan. Nah, ini juga biasanya berhubungan dengan guru ya yang sudah tersertifikasi di sekolah tersebut. Kalau 4 berarti ada guru yang tidak terakomodasi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya 5 berarti ada banyak guru yang tersertifikasi yang harus diakomodasi atau difasilitasi. Ini contoh yang 25 JP itu berarti 5 JP semuanya. Ada biologi, fisika itu berarti rumpun IPA, geografi, sosiologi itu rumpun IPS, dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Berarti lengkap Bapak Ibu kombinasinya ada IPA, ada IPS, ada bahasa. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian tadi kalau ada yang bertanya instrumen apa yang kami gunakan untuk memotret pertama kecenderungan minat bakat, kedua instrumen apa untuk memotret mata pelajaran apa yang dipilih oleh mereka. Kami pertama menggunakan instrumen psikotes
Kontes karir Research Bapak Ibu, itu gratis ya. Kita kan senang yang gratis-gratis. Nah, untuk riasetnya itu sendiri mungkin tidak cukup waktu kalau dijelaskan sekarang. Mungkin saya khususnya dengan Bu Rini bisa berkomunikasi lebih lanjut. Ya. Kenapa perlu ada psikotes karir Bapak Ibu? Itu untuk memotret anak kecenderungannya kemana. Ada yang misalnya realistik, itu tipe kepribadian realistik itu khusus untuk yang tipe-tipe rutin, nggak mau mikir-mikir lama, itu nggak mau. Nah ini cocoknya mata pelajaran apa nih? Nah, setelah itu siap. Baru ke, nah ini contoh research Bapak Ibu. Nah ini instrumennya. Nanti kita kemudian bisa lebih lanjut ya. Nah, kemudian untuk contoh ini rumput ya. Mana tadi saya? Untuk contoh instrumen yang keduanya. Nah ini contohnya. Nah ini contoh formulir pemilihan mapel pilihan. Di sini ada nama, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP. Ini penting, ya. Nah pertama kita tanyakan dulu profesi yang dicita-citakan apa. Kenapa? Sebelum memilih mapel ya kan kita harus tahu dulu profesi apa yang akan diambil. Nah setelah itu baru ditanyakan mapel pilihan apa yang akan diambil. Bapak Ibu boleh 4, boleh 5 ya. Iya. Di sini contoh maksimal 5, tapi Bapak Ibu boleh hanya mencantumkan 4. Nah, kenapa di sini kami mencantumkan mata pelajaran cadangan? Barangkali harus digeser. Karena kami tidak pakai menu. Mata pelajaran sosiologi gurunya sudah penuh, harus digeser berarti ke mata pelajaran cadangan. Kenapa di sini tanda tangannya ada orang tua? Untuk mengantisipasi barangkali ada orang tua yang protes. Tapi kalau sudah disepakati, Bapak Ibu kan sudah milih ini. Nah, makanya komitmennya sudah dari awal, tidak ada yang protes lagi ke kami. Bapak Ibu mohon maaf meskipun ada yang harus banyak dibahas, tapi karena Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang harus dikejar lagi. Jadwal ya, schedule padat merayap. Mohon maaf jika terbatas penjelasan dari kami, mungkin kita bisa komunikasi lebih lanjut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih Pak Pur, jelas sekali ya gamblang tadi, walaupun masih